Jangan sombong. Ilmu tidak pernah menyapa pada hati yang sedang mendaki. Kebenaran tidak akan pernah bersentuhan dengan jiwa yang jumawa. Orang yang pintar tapi kemudian sombong, Ustaz, berarti tidak barokah. Makanya kemudian kita harus merenungkan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu memiliki 3 maratib, 3 tahapan. Faman dakhalaha fi syibril awal, kalau dia baru masuk ke tahapan pertama, takabbaro. Sombong orang itu kalau baru nyari ilmu. Jadi orang kalau baru nyari ilmu itu, maka pertama kali takabbaru, dia sombong. Merendahkan orang, menghujat orang, mencela orang. Seakan-akan semua tidak ada yang tahu kecuali dirinya. Seakan-akan yang membaca kitab cuma ustadznya. Guru orang lain tidak ada yang bisa membaca kitab. Sering kemudian menyebut orang lain, tidak berilmu, majelisnya tidak ada faedah. Begitu mudah, begitu gampang. Sombong di dalam pencapaian ilmu ini, sombong paling berbahaya ini. Orang kalau sombong dengan hartanya, tercela, tapi bisa dimaklumi karena memang hartanya banyak. Ada yang sombong dengan jabatan, ya memang wajar. Mungkin jabatannya tinggi dan menjadi incaran banyak orang. Tapi kalau ada orang yang sombong dengan ilmu dan amalnya, yang disombongkan apanya? Ibadahnya pun karena pertolongan Allah. Ilmu yang dia pelajari pun di atas langit ada langit. Dan belum tentu ilmu yang dia pelajari itu benar semuanya. Karena bisa jadi kamu tahu tentang masalah muamalah, tapi kamu belum tentu tahu tentang tazkiyatun nafas. Bisa jadi kamu paham tentang tazkiyatun nafas, tapi belum tentu kamu mengerti tentang masalah tafsir. Allah ini hari ini membagikan ilmu kepada banyak orang dengan berbagai macam potensi-potensi yang mereka miliki. Ya. Makanya kemudian kalau ada orang yang sombong dengan ilmunya, yang disombongkan apa? Karena ilmu yang dia pelajari itu hanya setetes dibandingkan samudra air yang Allah berikan. Hatta sekelas sampai Nabi Musa pun masih belajar kepada Nabi Khidir. Yang notabene secara kedudukan Nabi Musa lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Tapi itu pun kemudian tidak menjadikan Nabi Musa yang benar kalimullah itu kemudian menafikan perjalanan dia ketika dia mencari ilmu kepada Khidir. Loh, sejak kapankah ilmu yang kita pelajari menjadikan hati kita jumawa, lalu merasa bahwasanya kita lebih tinggi daripada Nabi Musa ketika belajar dari Nabi Khidir? Tapi memang pertama kali yang kemudian didapatkan oleh manusia itu apa? Orang pertama kali ngaji itu memang dia sombong. Ya? Makanya kalau ada orang akhirnya menyikapi orang yang sombong dengan kesombongan, ya boleh, menurut beberapa ulama memang diperbolehkan. Tapi memang banyak orang yang sombong semacam ini tuh banyak. Sama ini, hati-hati. Ketika kita menjadi santriwati, menghafalkan Quran, ditanya juz itu terkadang bisa menciptakan hati untuk menjadi sombong tanpa sadar, karena lembut. Orang sombong di dalam ilmu tidak akan pernah mengatakan, nih saya, enggak. Sombong di dalam ilmu itu terkadang penampakannya lembut. Sombong di dalam ilmu itu terkadang penampakannya itu halus betul. Tetapi dia justru sombong. Makanya betul kata yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, faman dakhalaha fi syibril awal, siapapun yang baru masuk ke yang pertama, anak tangga pertama, dia sombong. Kalau dia sudah mulai belajar lagi, tawadhu'ah, dia mulai tawadhu'. Kalau kemudian nanti belajar lagi, alima annahu ma ya'lam, baru dia tahu bahwasanya dia sadar dia tidak tahu apa-apa. Ini kalau sudah betul-betul belajar. Ya. Makanya kemudian jauhilah perkara-perkara yang bisa membuat kita menjadi sombong.
di dalam perjalanan dan pengembaraan kita mencari ilmu. Karena sungguh ya, kesombongan di dalam ilmu merupakan salah satu penampakan pada kesombongan yang sangat halus, sampai orang yang sombong pun tidak ngerasa kalau dia sedang sombong pada ilmunya. Ya. Ini kemudian merupakan salah satu di antara perkara yang begitu lembut, tapi kemudian bisa merusak bagaimana pengembaraan seseorang di dalam perjalanan dia mencari ilmu. Tawadhu. Sebagaimana kita belajar tawadhu dari para alim, salafus salih di dalam ilmu mereka. Makanya Imam Malik sampai mengatakan, lebih baik saya mengatakan la adri. Saya lebih baik mengatakan tidak ngerti. Kalau memang tidak ngerti, itu merupakan bentuk tawadhu dan bentuk kehati-hatian. Kalau tidak hari ini tuh orang tuh rebutan jadi mufti. Ya, kadang-kadang, Masya Allah ya, orang yang tidak pernah menghafal Quran, tidak pernah di majelis atau tidak pernah belajar kitab apapun gitu ya, baru belajar kajian 1 kali dalam sebulan, tapi Masya Allah lagaknya sebagaimana seorang mufti, seorang ulama besar. Lesannya sudah menjadi lesan koboi ketika menyombongkan. Orang yang memiliki ilmu tetapi menyombongkan diri itu ya persis kayak Yahudi. Yahudi itu alimah. Yahudi itu paham. Yahudi itu ngerti. Mereka sombong dengan ilmunya. Mereka juga kemudian menjadi ta'assub dengan ilmunya. Lalu mereka sombong dan merendahkan. Dan tahukah kita apa alasan Yahudi ketika mereka tidak mau menerima Rasulullah Muhammad menjadi Nabi dan Rasul? Walaupun mereka membaca ilmunya di dalam kitab Taurat. Dan mereka mengetahui tentang kedatangan Muhammad lebih daripada mereka mengenali anak mereka. Ya karena kesombongan dan ta'assub yang bercampur menjadi satu. Ketika mereka melihat bahwasanya bangsa Arab lebih rendah daripada bangsa Yahudi. Orang Yahudi paham ilmu, Ustaz, paham ilmu. Sampai perkara detail-detailnya tauhid aja mereka paham kok. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Oke, saya sampaikan dalil. Dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim itu, dalam 2 hadis, dua-duanya riwayat Muslim. Ada orang tua Yahudi yang datang kepada Nabi, lalu Yahudi tua ini berkata kepada Rasulullah Muhammad, "Ya Muhammad," dia tidak mau memanggil Rasul. "Ya Muhammad, innakum tusyrikuna billah. Taquluna wal Ka'bah wa taquluna masya Allah wa syi'ta." Hei Muhammad, sahabatmu ini melakukan kesyirikan. Itu Yahudi. Yahudi itu sensitif ketika melihat perkataan para sahabat yang dianggap oleh orang Yahudi syirik. Sesungguhnya sahabat-sahabat ini telah melakukan kesyirikan. Rasulullah bertanya, "Loh, apa kesyirikan yang dilakukan para sahabatku?" "Innakum taquluna," kalian tuh suka berkata demi Ka'bah. Dan kalian suka berkata, "Masya Allah wa syi'ta." Terserah Allah dan terserah kamu. Itu nggak boleh. Mari kita bedah perkataan dari orang tua Yahudi ini. Perkataan wal Ka'bah, demi Ka'bah, secara hukum akidah Islamiyah tidak boleh, Pak, karena bersumpah dengan makhluk. Dan kita di dalam Islam, keimanan dalam akidah tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Lihat, orang Yahudi itu tahu ilmu. Orang Yahudi itu tahu ilmu. Loh, sampai persoalan omongannya sahabat itu dia tahu ini syirik. Makanya mereka disebut ghairil maghdhub. Mereka itu dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena paham ilmu, tapi tidak mau mengamalkan ketika tidak memiliki hati yang bersih. Mereka tidak memiliki husnul qasdi. Husnul qasdi itu apa? Hati yang memiliki niatan itu untuk mencari ridhonya Allah semata. Dan orang Yahudi itu merasa mereka itu kaum terpelajar dalam keimanan. Kenapa mereka merasa kaum terpelajar dalam keimanan? Karena mereka kulturnya para nabi dan para rasul. Karena kulturnya mereka itu para nabi dan para rasul. Lu sampai ucapan
Wal Ka'bah dikritik sama Yahudi. Para sahabat pun belum sadar kalau itu perkataan tidak boleh. Ditambah lagi yang kedua. Takuluna Masya Allah wa syi'ta. Kalian tuh suka sekali mengatakan terserah Allah dan terserah kamu. Itu nggak boleh. Wanya. Loh, yang dibedah itu wanya. Huruf wawu. Wanya itu wawu, itu kemudian wawul atop, menyamakan yang sebelum dan sesudahnya. Padahal kehendak Allah itu harus lebih tinggi daripada kehendak makhluk. Masya Allah itu kehendak Allah, wasyita itu kehendak makhluk. Loh, sampai peneletakan huruf wa dari ucapannya para sahabat itu yang mengkritisi orang tua Yahudi. Coba, sedetail itu mereka. Sedetail itu mereka tahu tentang ilmu. Sepaham itu mereka tentang ilmu. Maka ketika Rasulullah mendengar kata-kata itu, Rasulullah kemudian tidak langsung menolak. Ini menunjukkan Nabi tidak fanatik, tidak kemudian menolak kebenaran. Ketika Rasulullah tahu yang disampaikan itu kebenaran, Rasulullah langsung mengingatkan para sahabat, mulai sekarang tidak boleh mengatakan wal Ka'bah ya, tapi katakanlah wa Rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Mulai sekarang tidak boleh ya berkata Masya Allah wa syi'ta, tapi mulai sekarang katakanlah Masya Allah thumma syi'ta. Kalau summa itu beda. Summa itu kemudian. Berarti yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Yang pertama, Masya Allah. Yang kedua, wasyita. Summa syita. Ini dalil. Orang yang berilmu itu kemudian belum tentu kemudian dia menerima orang yang berilmu belum tentu menerima kebenaran. Kalau dia memiliki kesombongan. Banyak nggak sekarang orang yang merasa dia terpelajar, lalu kemudian dia menafikan yang lainnya seakan-akan tidak terpelajar. Orang yang menafi, orang yang kemudian menganggap dirinya dan kelompoknya terpelajar, lalu menafikan kelompok yang lain seakan-akan tidak terpelajar. Sehingga semuanya ditolak, kalau bukan datang dari frekuensi yang dia ambil. Tidak bisa gitu. Makanya kemudian Umar bin Khattab mengatakan yang kedua, dia akan mulai tawadhu. Kalau belajarnya betul-betul dia itu mempelajari ilmu. Dia tidak takut kepada hujatan, dia tidak takut sama jamaahnya, dia tidak takut sama muridnya, dia tidak takut sama temannya. Dia akan dapat ilmu. Tapi selama kemudian seseorang ketika mencari ilmu, niatannya sudah manusia, dia akan takut kepada siapapun. Dia akan takut sama murid, dia akan takut sama jamaah, dia takut sama teman. Maka kemudian yang terjadi adalah kerusakan. Maka yang kedua itu adalah tawadhu, dia akan tawadhu kalau kemudian prosesnya benar. Kalau kemudian prosesnya benar lagi, yang ketiga itu apa? Alima annahu ma ya'lam, baru dia sadar dia tidak tahu apa-apa. Maka kemudian disitulah kita paham proses kita mencari ilmu itu apa? Memaksakan diri untuk kemudian kita ini tawadhu dan merasa tidak tahu apa-apa. Makanya Imam Syafi'i pernah ditanya, gimana ya proses ilmu itu benar, wahai Imam Syafi'i? Kalau kamu belajar dan kamu merasa tidak tahu, kamu tambah belajar dan merasa tidak tahu, itu berarti prosesnya benar. Tapi kalau kamu belajar kemudian kamu merasa tahu, itu prosesnya salah. Itu prosesnya salah. Makanya inilah yang kemudian menjadi sebuah kewajiban kita. Harus merendahkan hati dan tidak meninggikan hati kita. Ilmu itu kayak air, hanya turun pada hati yang merendah dan tawadhu. Ilmu itu kayak air yang tidak bisa naik ketinggian, nggak bisa. Ya, dan salah satu sifat di antara orang yang berjalan di atas kebenaran itu apa? Dia merasa tidak pede dengan amalnya dan tidak pede dengan ilmunya. Merasa paling benar wajib. Tapi ketika merasa paling benar itu tidak disertai sikap merendahkan kepada orang-orang yang belum tentu pendapatnya sama dengan pendapat dan ijtihad yang dia ambil. Makanya saya sering ditanya, Ustadz, gimana sikap merasa paling benar? Merasa paling benar itu wajib. Kenapa merasa paling benar wajib? Loh iya dong. Kalau kita memilih pendapat kan kita merasa paling benar pendapat yang kita pilih di antara banyak pendapat. Tapi merasa paling benar itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang pertama, orang yang merasa paling benar, dia merendahkan semua ilmu yang bukan datang dari apa yang diambil olehnya. Dan ini bukan pilihan saya.
Ada yang kedua, orang yang merasa paling benar, tetapi ketika dia merasa paling benar, dia menghormati rumpun-rumpun ilmu yang terkadang tidak satu frekuensi 100% dengan ilmunya, ketika terkadang kita berbenturan dengan ijtihad yang berbeda. Maka itu penting. Makanya ahlul Quran, para santriwati dan para santri, harus paham betul. Sikap tawadhu itu harus dimiliki sama hamilul Quran. Ya. Jangan pernah kita ketika menghafalkan ayat, menghadiri taklim, hanya untuk menjadikan kita meninggi. Perhatikanlah para ulama salaf. Mereka sangat tawadhu di dalam setiap ilmu dan setiap amal ibadah yang mereka lakukan pada kehidupan mereka. Itu yang mereka lakukan. Itu yang mereka kerjakan. Tawadhu ini bukan sesuatu yang bisa langsung otomatis kita peroleh. Tidak bisa. Tawadhu ini harus dilatih. Tawadhu ini harus betul-betul diasah. Makanya mari kita melihat bagaimana terapi yang dilakukan Hasan al-Basri untuk menjadikan hatinya tawadhu. Hasan al-Basri itu, beliau berkata kepada dirinya, kalau saya ketemu sama orang yang lebih tua, saya berkata, dia lebih baik daripada saya. Sabaqoni bitta'ah, karena dia telah mendahului saya dengan ketaatan sebelum saya lahir. Tapi kalau saya menjumpai orang yang lebih kecil umurnya daripada saya berkata sama diri saya, sabaqtuhu bil ma'asi. Kalau kemudian saya menjumpai orang yang lebih kecil, lebih muda umurnya daripada saya sering berkata, saya ini lebih buruk darinya, karena saya lebih mendahului dia dalam melakukan keburukan sebelum dia lahir. Dan itu dilatih sama Hasan al-Basri. Masya Allah. Makanya kemudian Allah itu sampai memberikan peringatan keras kepada kita. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Udah, ndak usah mensucikan diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa.